Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok untuk presentasi komposit, kami akan membahas sifat keausan dari polimer epoksi berisi, nanosilika, dan komposit FRP. Untuk anggota kami, perkenalkan nama saya Ahmad Surya, W, NIM 77. Saya Anas Ardiansyah, NIM 72. Saya Edi Saputra, NIM 55. Saya Tritono, NIM 56. Pengantar, sifat-sifat polimer yang sangat baik, seperti rasio kekuatan tinggi dalam modulus terhadap berat menjadikannya sebagai bahan terbaik untuk digunakan dalam berbagai jenis aplikasi, terutama di bidang teknik. Polimer thermosetting yang diawetkan seringkali menunjukkan sifat getas. Oleh karena itu, bahan itu telah banyak digunakan dalam pembuatan struktur sekunder. Struktur primer membutuhkan ketangguhan patah yang tinggi, ketahanan benturan, dan sifat ketahanan aus. Oleh karena itu, banyak peneliti telah dilakukan untuk memperbaiki sifat getas polimer yang diawetkan agar dapat digunakan sebagai struktur primer. Telah dilaporkan dalam literatur bahwa dimasukkannya nanopartikel meningkatkan ketangguhan fraktur polimer tanpa mengorbankan kerenggangan kegagalan. Tingkat keausan spesifik. Tingkat keausan spesifik WS dapat umumnya ditentukan menggunakan persamaan berikut, di mana WS dalam milimeter kubik per Newton meter. Delta meter adalah penurunan berat badan. G. L adalah jarak geser dalam satuan meter. Dan P adalah kepadatan, yaitu dengan satuan G per milimeter kubik. Dan F diterapkan beban Newton. Fiber Reinforced Polymer (FRP) merupakan material komposit yang mengandung matriks polimer yang diperkuat dengan serat struktural seperti fiberglass. Fiberglass digunakan karena sifat-sifatnya seperti sifat isolasi listrik yang tinggi, tahan panas yang baik, dan memiliki biaya yang paling rendah. Fiberglass yang paling umum digunakan adalah E-glass. Suresa dan kawan-kawan menyatakan bahwa E-glass telah digunakan secara luas dalam struktur angkatan laut. Sifat tribologi ditemukan tergantung pada jenis resin, bentuk, ukuran, dan orientasi serat yang digunakan untuk perkuatan. Mereka mengamati bahwa ester vinil yang diperkuat fiberglass dengan stirena sebagai komonomer dan kain tenun keliling memiliki sifat mekanik dan keausan terbaik. Kain roving E-glass banyak dipilih dalam fabrikasi karena lebih murah. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Resin monomodified polimer eksposi nanosilika. Silikon molds seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 dibuat menggunakan silikon dan hardener. Silikon dan hardener dicampur dengan dan dituang ke dalam bak berisi eksperimen prototipe uji gerak kering. Itu dibiarkan mengering selama 24 jam sebelum dapat digunakan untuk membuat spesimen untuk uji geser dan lumpur kering. Dimensi benda uji geser dan lumpur kering ditunjukkan pada gambar 2, yaitu ini gambarnya. Gambar 1 cetak silikon untuk pembuatan benda uji geser kering dan B bubur dari uji. Dan ini gambar 2 dimensi A, benda uji geser kering, dan B benda uji suri 27. Uji keausan geser kering. Uji keausan geser kering dilakukan dengan menggunakan abrasion resistensi tester. Diagram skema alat uji abrasi bentuk sampel untuk pengujian ini adalah
bentuk silinder tipis dengan diameter 123 mm dan tebal 6 mm seperti yang ditunjukkan pada gambar 2A. Sampel dipasang ke plafon mesin dan disentuh dengan dua roda abrasif berputar dan terbuat dari silikon karbida. Terikat vertikasi diagram skematis alat uji abrasi. Sebelum setiap menguji roda abrasi dibersihkan dari debu menggunakan sikat kering. Ringkasan kondisi operasional diberikan pada tabel 1. Masa awal sampel diambil sebelum melakukan pengujian. Dan dilanjutkan teman saya, Tri. Di sini ada contohnya, bisa dilihat ada top view dan seat view. Nah, tabel parameter operasi untuk uji geser kering. Nah, di sini ada parameter seperti geometri kotak, kondisi eksperimental. Ketika geometri kotak, silinder datar. Kalau jenis geraknya geser saat terus beban yang diterapkan 20 Newton, kecepatan geser 1,4 meter per detik, jarak geser 200 meter hingga 10 meter pada interval 2000 meter. Uji kausan sliding. Uji kausan seluruh dilakukan dengan menggunakan listrik dan pasir digunakan sebagai material sliding. Yang ini berbentuk persegi panjang, dimensi panjang 75 mm kali lebar 25 mm kali tebal seperti yang ditunjukkan pada gambar 2B. Spesimen ditetapkan pada tempat spesimen dan kontak dengan bubur. Bubur berisi campuran air dan pasir dengan ukuran mm sampai 0,63 mm. Permukaan sampel bersentuhan dengan partikel pasir yang menyebabkan erosi pada permukaan sampel. Gambar 5 menunjukkan bagian dalam slurry vessel dengan diameter 120 mm dan tinggi 120 mm. Untuk mencegah bubur dan memastikan dalam posisi siap selama pengujian. Ringkasan kondisi operasional ditabulasikan pada tabel 2. Jumlah penurunan berat untuk setiap spesimen diukur dari kondisi awal dan setiap 200 meter pada interval yang sesuai dengan menimbang spesimen hingga akurasi kurang lebih 0,001 G menggunakan timbangan presisi berdasarkan nilai kehilangan massa yang tercatat. Lama kausan spesifik dihitung menggunakan persamaan dengan persamaan disebutkan di atas. Untuk hasil yang diberi untuk kehilangan massa dan spesifik sesuai untuk sampel ditunjukkan pada gambar 3A dan gambar 2B tadi. Pada gambar profil kehilangan massa dalam tren peningkatan yang sampel resin FRP berisi nanosilika dengan kandungan nanosilika 5 Wt% atau 13 Wt dan 25 Wt. Ya, berikut adalah gambar kurva kas kehilangan massa versus jarak untuk A polimer modified dan B komposit FRP berisi nanosilika dengan sistem murni menggunakan uji geser kering. Uji geser kering
Dari nilai kehilangan massa, profil kausan spesifik diproduksi untuk resin nanomodified, resin dan komposit FRP yang diisi resin nanomodifikasi menggunakan persamaan satu, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4A dan gambar 4B masing-masing. Tingkat kausan spesifik untuk resin murni adalah yang tertinggi di antara ketiga resin nanomodified tersebut, yaitu 0,0109 mm kubik per Newton meter. Untuk resin nanomodified, profil tingkat kausan spesifik versus jarak untuk semua casing 5 Wt%, 13 Wt%, dan 25 Wt%. Memiliki pola yang serupa. Polimer epoksi dengan nanosilika 25 Wt% memiliki laju kausan spesifik terendah 0,003 mm kubik per Newton meter. Berikut adalah gambar 4, yaitu tentang kurva kas tingkat keausan spesifik versus jarak. Untuk gambar kurva A, yaitu polimer nanomodified, dan B, komposit FRP berisi nanosilika bila dibandingkan dengan sistem murni yang menggunakan uji geser kering. Hasil uji kausan bubur. Gambar 5 dan 6 menunjukkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan rig uji erosi lumpur untuk kehilangan massa dan laju kausan yang sesuai untuk dua sampel yang berbeda, A polimer dan B komposit FRP, dengan 3 kandungan nanosilika yang berbeda, yaitu 5 Wt%, 13 Wt%, dan 25 Wt%. Hasilnya dibandingkan dengan polimer murni dan sistem komposit FRP menunjukkan profil kehilangan massa jarak jauh. Kurva menunjukkan tren peningkatan yang serupa untuk semua sampel resin murni, resin nanosilika, dan komposit FRP berisi nanosilika dengan kandungan nanosilika 5 Wt%, 13 Wt%, dan 25 Wt%. Berikut adalah gambar kurva 5, yaitu kurva kas kehilangan massa versus jarak untuk A polimer nanomodified dan B komposit FRP berisi nanosilika bila dibandingkan dengan sistem murni menggunakan uji bubur. Berikutnya gambar 6. Kesimpulannya berdasarkan hasil tingkat kausan spesifik untuk resin nanomodified dan resin nanomodified diisi komposit FRP untuk uji geser kering dan kausan slurry, dapat disimpulkan bahwa sifat kausan polimer murni meningkat karena adanya kontribusi partikel nanosilika dalam spesimen. Tingkat kausan spesifik dari kandungan nanosilika 25 Wt% dalam spesimen lebih rendah dari kandungan nanosilika 5 Wt% dan 13 Wt%. Untuk kedua sistem, dengan dan tanpa serat kaca, kehadiran nanopartikel meningkatkan sifat keausan komposit FRP. Selain itu, hasil laju kausan spesifik dari semua spesimen komposit polimer yang diperkuat fiberglass lebih baik daripada spesimen tanpa fiberglass. Untuk menyelidiki lebih lanjut ketahanan aus dari kedua polimer nanomodified dan sistem komposit FRP, investigasi tentang pengaruh beban yang diterapkan. Ya, terima kasih. Berikut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.